Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kami hadirkan Dialog Pagi untuk edisi hari ini ya, Senin 19 September 2022, di mana untuk topik kita pagi ini kaitannya tentang optimalisasi BLT BBM agar tepat sasaran. Tentunya fokus kita tentang bagaimana regulasi dan juga mekanisme penyaluran BLT pengalihan subsidi BBM, validitas data tepat sasaran. Iya, pendengar, saat ini seperti yang kita tahu, pemerintah sedang menyalurkan bantuan langsung tunai BLT subsidi pengalihan bahan bakar minyak BBM. Pemberian bantuan ini juga dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga BBM ya, dan juga tentunya kebutuhan lainnya. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat, terutama yang memang sudah terdaftar sebagai penerima. Lantas bagaimana regulasi dan mekanismenya serta validitas data agar bantuan ini sesuai untuk peruntukannya? Alhamdulillah sudah hadir bersama kami di sini. Yang pertama ada Pak Arief Yuda Wahyudi selaku Kepala Kantor Pos Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arief. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Sehat-sehat ya Pak Arief ya? Sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kami dalam Dialog Pagi. Dan juga ini ada Pak Haji Anwar Sadat, Esos MSI. Beliau adalah Camat Mundu Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi, sehat-sehat ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih nih Pak Camat sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya luar biasa. Sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Pagi. Dan insya Allah nanti juga akan menyusul dalam Dialog Pagi kali ini Bapak Dr. Iis Krisnandar SHCN selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Baik, Isma ke Pak Arief dulu nih Pak. Ini kan info tentang penyaluran BLT untuk BBM dari minggu lalu ya Pak ya. Betul. Ini beritanya sudah Masya Allah luar biasa. Bahkan entah lebay atau memang faktanya sampai antri begitu kan Pak. Antri berdesak-desakan di PT Pos. Nah ini sebelumnya kami ingin tahu nih Pak, kemudian apa sebenarnya yang menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari PT Pos nih ketika memberikan penyaluran BLT pengalihan BBM ini Pak, dan apakah ini sampai terus berlanjut sampai kapan, dan kemudian seperti apa agar tidak terjadi yang kemarin antrian yang sampai berdesakan, ini bagaimana Pak? Silakan Pak Arief. Terima kasih Bu. Jadi PT Pos Indonesia ini kan secara terpusat mendapat amanat dari Kementerian Sosial RI untuk menyalurkan BLT BBM sebagai dampak kenaikan BBM ya. Jadi pengumuman BBM naik kan tanggal 3 September. Yeah. Nah, kami menerima data itu pada tanggal kurang lebih tanggal 5 September ya. Yeah. Nah, kita sudah langsung mulai itu di 7 September. Memang kenapa ini terkesan lebih cepat dan minta cepat, dan memang permintaan dari pusat atau dari pemberi kerja sendiri, Kemensos RI, memang harus lebih cepat pembayarannya, ditetapkan dalam 14 hari kerja. Nah, apa saja yang diberikan BLT ini, yaitu BLT-nya sendiri sebenarnya dibayarkan sebulan 150.000 untuk 4 bulan. Nah, yang dibayarkan saat ini untuk 2 bulan dulu, jadi 150.000 kali 2 yaitu 300.000. Ditambah atau dibarengkan dengan bansos sembako yang 200.000, sehingga KPM yang menerima itu satu KPM itu menerima 500.000. Nah, itu peruntukannya tentu untuk menanggulangi dampak kenaikan BBM ya. Kemudian kami sebagai mitra kerja dari Kemensos ini juga diberi pesan atau amanat dari Kemensos untuk menyampaikan bantuan ini dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh Kemensos RI. Jadi tata cara penyalurannya memang masyarakat diberi undangan, kemudian masyarakat akan diberikan jadwal undangan, jadwal pembayaran per titik bayar atau per gelombang ya, sehingga pengaturan antriannya juga kita perkirakan tidak membludak. Nah, sampai dengan hari ini penyalurannya untuk kota itu sudah sampai 98%. Okay. Kemudian untuk kabupaten hampir 90%.
Itu sementara yang disampaikan. Oke. SOP-nya memang masyarakat harus membawa KTP asli, elektronik dan undangan tersebut. Oke. Kalau Sesimpel itu berarti sesimpel ya itu, Pak ya. iya. Oke, baik. Ini gercep nih luar biasa. Iya. Pengumuman tanggal 3, tanggal selanjutnya bisa langsung diambil tanggal 7. Tanggal berarti 7 Pak mulainya, Arif ya. iya. Alhamdulillah, dan ini bisa dikatakan hampir 100% ya Pak ya untuk kota ya. Kota 98%. Iya, mau dikit lagi lah. Dikit lagi 100%. Tinggal nunggu golnya nih ya. Iya, iya. Baik, Isma ke Pak Camat nih. Pak Haji, ini kita pengen tahu nih kalau di wilayah Mundo sendiri, ini bagaimana kemudian antusias warga atau tanggapan warga ketika ini kan jeda waktunya nggak terlalu lama ya Pak Camat ya. Biasanya kan kalau ada kebijakan pemerintah ini nunggu sebulan gitu. Biasanya baru ada yang mengikuti. Nah ini gercep banget. Tanggapan masyarakat ketika tanggal 3 diumumkan, kemudian nanti tenang bakal ada BLT untuk BBM. Seperti apa nih Pak Camat? Ya, di Kecamatan Mundu ada 2 tahapan penyaluran dari kantor pos. Ya. Yang hari pertama itu ada kisaran 400 sekian ya. Jadi bahkan masih ada desa di wilayah kami yang masih nihil gitu. KPM-nya belum ada data di sana gitu. Dan itu karena instruksi dari pusat itu harus percepatan sehingga pihak pos keliling muter ke desa. Oh, iya, Hari pertama itu kalau nggak salah hari Selasa. Kemudian hari berikutnya karena sudah turun, kita jadwalkan dipusatkan di satu titik di kantor kecamatan. Kita bagi sesuai dengan jumlah KPM untuk mengurangi kepadatan di dalam pencairan itu. Gitu. Baik, sejauh ini berarti masyarakat antusias dan tertib begitu ya Pak Camat? Ya, jadi harapan kami barangkali untuk ke depan biar tidak ada was-was dari warga masyarakat atau KPM. Data itu masuk sekaligus gitu. Oh, jangan bertahap seperti sekarang Iya, ya? karena kemarin kan hari pertama itu ada 400, pihak pos harus segera cair. Sehingga ada beberapa warga, kok saya belum begitu. Oke, baik. Jadi mungkin ini hanya sebagai pembelajaran gitu, evaluasi begitu ya Pak Camat ya. Baik, tapi ini sempat ada protes nggak sih Pak Camat ketika ada, saya kok nggak dapat gitu? Masih ditemukan nggak di lapangan seperti itu? Kalau di lapangan, saya dapat. ya masih ada. Oke. Masih ada. Karena kan untuk bansos ini kan ada kuotanya dari pusat gitu. Sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa bahwa dari data ini adalah data dari pusat begitu. Oke, artinya ada batas, jumlahnya dibatasi begitu ya Pak Camat? Nggak paham saya. Oke, baik. Jadi untuk saat ini ada beberapa yang belum kebagian gitu ya Pak, belum cair lebih tepatnya. Oke, ini langsung ke yang cairnya nih, Isma ke Pak Arif lagi. Ini berarti sampai tanggal berapa nih Pak? Artinya proses pencairan ini akan segera diberikan semua kepada masyarakat? Sebenarnya memang di jadwal utama itu 14 hari kerja. Nah ini kan terhitung sejak tanggal 5 itu? Sejak tanggal 7? 7 ya. Jadi berarti masih kalau ada masih ada yang belum, memang ada susulan. Jadi gini, pada saat kami melakukan pekerjaan ini memang dari Kemensos memberikan data itu secara bertahap. Ada namanya batch 1 dan 2 tadi yang ada gelombang 1, gelombang 2. Pak Camat bilang batch 1 itu belum lengkap, terus kita diminta untuk segera bayarkan karena memang harus percepatan dari pemerintah yang meminta seperti itu. Kemudian berikutnya batch 2 ada. Nah, nanti akan ada lagi batch 3 dan 4. Tapi itu jumlahnya batch 3 dan 4 lebih sedikit. Oh gitu. Oke, berarti ini memang nanti akan mengcover semua ya Pak ya? Tentu sesuai dengan Pak Camat sampaikan tadi, tentu dari sesuai dengan alokasi yang Iya. kita tetapkan Kemensos, kami menerima data, kemudian sebagai juru bayar kami membayarkan itu. Oke, baik. Berarti ini pure ya Pak, mereka nanti menerima 500.000 ya, utuh gitu ya? Iya, betul. Wow, baik. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 849329, atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, dan Anda juga bisa berkirim live chat Anda ya melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Baik, Ismas, kembali ke Pak Camat nih. Pak Camat, ini kemudian ketika masyarakat ada sebagian yang tadi Pak Camat sampaikan sudah menerima. Ini bagaimana kemudian Pak Camat bisa memberikan pengertian kepada mereka bahwa uang ini harus dipergunakan sebaik mungkin? Karena kan seperti yang kita tahu ya Pak Camat ya, masyarakat kita kalau nerima duit tuh ya biasanya bukan buat pada tempatnya begitu. Gimana nih Pak Camat? Ya, kami
sehari sebelumnya kan ada beberapa kegiatan. Jadi kami kumpulkan warga masyarakat tersebut, saya berikan pengertian terkait uang bansos itu agar dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari begitu. Tidak untuk komersial, misalnya belanja pulsa atau beli HP, beli emas dan sebagainya. Oke, jadi memang sudah diwanti-wanti gitu ya Pak Iya, Camat ya. iya. Oke, tapi kalau ada nggak sih Pak Camat ketika masyarakat bilang mohon maaf nih, ini bantuannya cuma segini gitu, ada protes nggak sih ketika mereka kemudian menerima nominal yang mungkin harapan mereka nggak segitu? Ya, kalau dilihat dari kebutuhan terkait subsidi bantuan BBM ini, ya untuk kebutuhan sehari-hari Nutup ya? iya nggak nutup gitu. Hanya untuk meringankan beban hidup mereka, itu warga masyarakat. Oke, jadi sesuai dengan namanya hanya sekedar membantu gitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Dan ini kita sapa pendengar yang sudah bergabung bersama kita pagi ini. Selanjutnya ini ada dari 08383644 sekian. Selamat pagi Bapak narasumber yang saya hormati. Pak, ini kenapa tidak langsung disalurkan melalui rekening saja dan kenapa masyarakat harus datang langsung ke PT Pos? Baik, ini seharusnya dijawab dengan dari Dinas Sosial ya untuk mekanismenya. Tapi ini Isma mungkin akan tanya dulu sama Pak Arief nih. Pak Arief, ini kan yang seperti kita tahu bahwa terjadi antrian begitu kan ya Pak ya. Nah, banyak masyarakat yang bilang untung nggak COVID. Kebayang kalau COVID nggak mungkin datang berkerumun. Antisipasi yang tadi Pak Arief sampaikan bahwa ada beberapa yang kemudian belum mendapatkan bantuan ini bagaimana Pak untuk menghindari terjadinya antrian yang panjang dan juga membludaknya masyarakat yang datang ke kantor pos nih Pak? Ya, jadi sebenarnya mekanisme pembayaran itu ada 3 ya. Yang pertama adalah dengan dibayarkan di kantor pos, lokasi kantor pos terdekat. Yang kedua, kita bekerja sama dengan Pak Camat, Pak Kuwu, Pak Lurah untuk membayarkan di lokasi kecamatan atau kelurahan, atau di gedung olahraga dan sebagainya. Yang ketiga, kita antar di rumah untuk yang sakit, disabilitas dan sebagainya. Jadi kami ada 3 cara tadi itu, sehingga sebenarnya kenapa sih harus ke kantor pos atau di komunitas di ini, sebenarnya lebih mendekatkan kepada masyarakat. Kalau di kantor camat atau di kantor desa, tentu masyarakat nggak harus datang di kantor pos yang terdekat ya, ataupun kalau kantor pos mungkin lokasinya kurang luas ya, kita cari yang lebih luas, sehingga cara kita untuk menyampaikan masyarakat menghindari kerumunan. Yang kedua, kita juga mencoba teman-teman ini, kita berikan cara menyalurkan itu dengan nomor antrian, atau pembagian per desa atau per blok, sehingga sebenarnya kalau dipatuhi oleh masyarakat datangnya per blok atau per kelurahan atau per jam ya, yaitu per jam itu misalnya per blok itu tentu nggak akan ada kerumunan. Oke, jadi ini kembali lagi sama mohon maaf masyarakatnya juga yang nggak sabaran gitu ya Pak Arief. Ya baik, ini sudah bergabung alhamdulillah bersama kami di sini Pak Dr. Iis Krisnandar SHCN selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Pak Kadis, sehat ya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kadis sudah menyempatkan waktunya untuk kami dalam dialog pagi. Ini mohon maaf kami langsung tanya nih Pak Kadis. Ini kan dana untuk bantuan langsung tunai subsidi BBM sudah alhamdulillah tadi disampaikan juga oleh Pak Arief, ini sudah 90% ya Pak untuk kabupaten ya? Iya, kabupaten. Alhamdulillah. Ini kalau menurut pandangan Bapak sendiri sejauh mana nih Pak untuk pemberian BLT khususnya di Kabupaten Cirebon sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah, bahwa BLT BBM ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat karena ada kenaikan BBM yang seperti kita ketahui bahwa penyalurannya itu melalui kantor pos. Dinsos ini diperintahkan untuk koordinasi dengan kantor pos dan memonitoring pelaksanaannya. Kenapa BBM ini naik? Mungkin karena pertimbangan pemerintah pusat bahwa harga minyak mentah dunia sudah naik yang
tidak bisa lagi ya disubsidi secara besar-besaran oleh pemerintah pusat. Salah satunya ya, dialihkan menjadi BLT BBM. Untuk BLT BBM ini diberikan kepada penerima BBNT dan PKH yang kebetulan oleh rekan kami kantor pos sudah 90% dengan hari ini, yang insya Allah dalam waktu dekat rampung Pak ya. Nah, bagaimana BLT BBM ini dan bansos-bansos ini tepat sasaran? Kami Dinas Sosial Kabupaten Cirebon bukan saja BLT BBM tapi bansos pada umumnya ya selalu ingin tepat sasaran. Salah satu caranya adalah dengan perpal data yang saat ini kami terus-menerus untuk melakukan perbaikan data mulai dari tahapan ya RT, RW, Puskesos, kemudian dimusdeskan dan kami sampaikan ke Pusdatin Kemensos yang hasilnya merupakan penetapan dari Kemensos salah satu sumber data untuk penyaluran bansos di seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Cirebon. Begitu kira-kira. Baik, dan ini kalau bicara soal verifikasi data, ini selalu ada pihak-pihak yang mohon maaf Pak Kadis, selalu ngerasa belum adil begitu. Salah satunya ini ada pendengar kita, Mamah Ara di Sumber. Assalamualaikum, mohon maaf saya mau bertanya, kenapa saya selalu kena zong terus, nggak pernah dapat? Mau dapat sembako atau BLT tunai ini nggak pernah dapat. Kenapa? Padahal secara syarat saya seharusnya dapat. Terima kasih. Bagaimana Pak Kadis untuk menyikapi hal ini? Nah, untuk hal-hal yang demikian, kami selalu memperbaiki data. Perbaikan data ini dari bawah, dari RT, RW, Puskesos, dan kemudian dimusdiskan. Nah, di sanalah mulai perbaikan data. Kemudian kami juga menentukan kriterianya siapa saja yang harus masuk DTKS maupun bansos. Nah, pelaksananya adalah di tingkat desa, kemudian dimusdeskan, yang kami datanya ambil dari sana dan kami sampaikan ke Pusdatin Kemensos. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi persoalan. Satu adalah masalah Aminduk Bu, NIK-nya tidak padan atau NIK-nya kebetulan belum ya punya NIK ya, karena sebagian besar atau kepedulian terhadap NIK bagi masyarakat ke bawah ini kalau kita tidak bantu itu mereka agak banyak halangan lah untuk memproses NIK yang invalid maupun yang belum pemotretan ataupun belum ya pembuatan KTP. Dan selanjutnya ini kadangkala sifatnya manusia di tingkat desa atau tingkat bawah mungkin kealpaan ataupun mungkin ya ada kecenderungan tertentu yang belum memasukkan masyarakat miskinnya untuk diajukan menerima bansos ataupun DTKS, ataupun memang masyarakat hampir sebagian besar merasa miskin Bu, jadi pingin dimasukkan walaupun padahal dia sebenarnya enggak ya gitu mampu ya Pak Kadis, mungkin ya mampu. Nah pertimbangan itu yang lebih tahu adalah di desa, di Puskesos kita akan membuat kriteria, kemudian rumahnya dipoto, di stiker, kemudian di geotagging. Jadi dapat diawasi oleh Dinsos Kabupaten, Dinsos Provinsi, dan Pusdatin itu sendiri. Itu barangkali Bu. Baik, jadi bukannya tidak terdata, tapi memang ini ada proses validitasnya juga ya Pak ya. Baik, ini selanjutnya kita sapa pendengar yang sudah bergabung pagi ini. Ada Bu Indra di Desa Pelayangan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Bu Indra, assalamualaikum. Iya, assalamualaikum Bu Indra.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga Bu Indra, silakan. Ada Pak Kadisos di sini, Ya. kemudian juga Pak Arief, Kepala Kantor Pos, dan juga Pak Haji Anwar nih, Camat Munduk Kabupaten Cirebon. Mangga, silakan Bu Indra. Ya. Ada masalah ya? Halo, Bu Indra. Ya. Silakan, apa yang ingin disampaikan? Waduh. Baik, mungkin nanti Bu Indra. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Arief, Waalaikumsalam. Pak Iis dan Iya. Pak Anwar Sadat. Iya. Bu, ya. Mangga Ya Bu itu, Indra. saya ke Pak Anwar Sadat dulu, Pak Oh, Camat. mangga. Ini, ya, Iya, mangga Pak. Ibu. saya lihat nih, jadi viral di TV Kecamatan Munduk. Ya, karena kelihatannya, waduh, berjubel-jubel ini. Ya, untuk kebetulan di desa saya orang-orangnya lebih tertib, dan sepertinya sekarang sudah agak tepat sasaran, karena yang mendapatkan bantuan itu memang yang lebih penghasilannya mungkin lebih rendah daripada yang tidak dapat. Itu saja dulu. Ini Baik. teleponnya kayaknya agak ada gangguan. Baik. Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Pak Camat ditanggapi apa yang disampaikan Bu Indra tadi. Ya, kemarin memang hari terakhir itu Sabtu ada sekitar 1.500 orang ya, gitu. Padahal kita sudah membagi waktu, alhamdulillah, tapi berjalan aman begitu. Alhamdulillah. Walaupun terjadi Antrean yang luar biasa ya. kita luruskan untuk sabar menanti dan akhirnya warga nurut. Oke, jadi walaupun sebenarnya mereka udah dijadwal berarti Di jadwal, Pak udah Camat, kita jadwal waktunya. Begitu. Oke, tapi masyarakatnya nggak sabar. Ada kekhawatiran takut nggak dapat mungkin ya Pak Haji Iya. ya. Jadi mereka datangnya barengan semua. Iya. Nah, untuk mengantisipasi ke depannya nih Pak Haji, ini kan pasti udah dipastikan pasti dapat. Nah, biar mereka tertib nih gimana? Biar Iya. padahal udah dijadwalin, dapat tanggal segini, jam segini. Antusias masyarakatnya luar biasa ya. Ya kan, mungkin kita akan nanti tambah harinya saja begitu. Tambah harinya. oke. Kemarin 4 hari kita ada 12 desa, 1 hari 3 desa gitu. Wow. Hampir 1.000 lebih lah. Banjarwangunan aja udah 1.200-an gitu KPM. Waduh. Gitu. Sehari itu tuh Ya, bek-bek harusnya semua kita ya Pak Camat ya. khusus untuk yang jumlah KPM-nya banyak, kita pecah untuk sehari begitu. Oke, baik. Ini mudah-mudahan kedepannya nggak sampai terjadi seperti Ya. ini lagi ya Pak ya. Insya Allah nanti semua dapat ya Pak. Oh iya. Jangan sampai nggak ada yang nggak dapat nih. Baik, dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami sekali lagi silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 486374 atau juga di 0231849329, dan Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, serta Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Pastikan terus bersama kami. Kami akan kembali selepas yang berikut ini. Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
the new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. RRI Cirebon, kanal inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Dialog Pagi, di mana untuk topik kita pagi ini optimalisasi BLT BBM agar tepat sasaran. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung ya melalui telepon di 0231 486374 atau juga di 0231 849329 dan juga berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Baik, dan kita langsung sapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp kita pagi ini. Ini ada dari Ibu Wahyu di Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk narasumber yang saya hormati. Pemerintah sudah menggulirkan BLT BBM, tapi di beberapa daerah dikeluhkan masyarakat adanya pemotongan dan ada banyak yang tidak terdaftar. Mengapa setiap penyaluran harus antri dan apakah ada cara yang lebih mudah? Terima kasih. Baik, Isma ke Pak Kadis dulu nih menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Wahyu. Silahkan Pak Kadis. Terima kasih. Bahwa BLT ya isu di luar memang ada beberapa yang ada pemotongan dan sebagainya. Sebenarnya dari kantor pos tidak ada pemotongan langsung tunai dan kontan gitu ya, kontan tunai, kemudian tidak ada pemotongan apapun. Nah, sedangkan setelah keluar dari loket pembayaran, diharapkan semua ya aparat pemerintah desa, aparat pemerintah kecamatan ataupun RT RW tidak boleh ada pemotongan dengan alasan apapun ya, karena mereka ini orang yang harus dibantu ya. Harusnya kita malah memberikan simpati dan sumbangan sebetulnya kepada rekan-rekan yang kebetulan tidak mampu. Jadi intinya bahwa pemerintah ini bukan memberikan hadiah kepada KPM yang kurang mampu, tapi itu merupakan perlindungan karena dijamin oleh konstitusi. Nah, sebagai umat Islam ya jangan sampai mengambil haknya orang miskin gitu ya. Harusnya malah memberikan zakat, sedekah, kemudian infak juga untuk kebersamaan. Nah, dengan adanya isu-isu ini ya mungkin pengawasan kita awasi lebih ketat ya, lebih diberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa ini haknya orang miskin dan orang kurang mampu. Ya, merupakan kewajiban negara harus memberikan kepada mereka. Kemudian persoalan data yang terus kami perbaiki, Pak. Bu, terus kami perbaiki, dan Perpal ini sudah kedua kali Kabupaten Cirebon mengadakan Perpal, direncanakan 4 kali karena datanya ini sifatnya dinamis. Ada orang nikah, ada orang lahir, orang mati, kemudian orang pindah, ini kan harus diperbaiki. Kemudian kebetulan yang belum punya NIK ya, belum perekaman KTP, kalau atau KTP-nya invalid, ataupun mungkin memang ada kealpaan rekan-rekan kita di desa belum memasukkan orang-orang yang kurang mampu. Seharusnya dapat gitu. Harusnya dapat, atau kelalaian juga orang mampu malah dapat gitu. Kita coret, kita ketidaklayakan dicoret. Kalau semakin sering Perpal,
ini insya Allah bahwa kebenaran data kemudian tepat sasaran akan terus kita tingkatkan. Oke, artinya untuk validitas datanya ini selalu diperbarui begitu ya Pak ya? Selalu diperbarui. Oke, berarti ini apakah masyarakatnya yang harus aktif begitu Pak? Bahwa dia melaporkan diri, kok saya nggak dapat, kayak misalnya tadi ada laporan gitu kayak Mama Hara yang di Sumber tadi nggak pernah dapat. Itu bisakah kemudian mengajukan diri ya? Untuk agar nanti masuk ke data yang mereka bisa dapat gitu? Boleh. Jadi pertama adalah pemerintah desa yang harus mendata keseluruhan masyarakat. Kemudian masyarakat juga bisa mendaftarkan diri bahwa saya ini orang yang tidak mampu. Gitu. Baik. Walaupun nanti kan hasilnya akan dinilai gitu, apakah mampu atau tidak. Baik, ya kalau dari Pak Arief sendiri nih Pak, ini kan ada beberapa yang kemudian belum dilakukan pencairan ya Pak. Nah ini rencananya seperti apa nih Pak? Atau mungkin ada informasi terbaru yang bisa disampaikan kepada pendengar semua? Jadi untuk yang belum mengambil, silakan datang di kantor pos terdekat. Karena mungkin tidak sempat atau lagi bepergian atau apapun lah alasannya, silakan mengambil di kantor pos terdekat, dan itu sepanjang membawa undangan dan KTP elektronik ya kita bayarkan. Pasti akan dilayani gitu Pasti ya Pak ya. dilayani. Walaupun mungkin dalam surat undangannya sudah lewat waktunya. Masih bisa? Masih bisa sepanjang, biasanya masa lakunya itu 1 bulan. Baik. Biasanya yang kami terima perintah dari pusat, tapi ini hanya percepatan untuk menanggulangi dampak kenaikan itu kan diminta 14 hari kita bayarkan di jadwal utama ya. Tapi sebelumnya masih bisa ngambil. Oke, baik. Jadi tenang, kantor pos nggak akan pindah-pindah situ aja ya Pak ya. Jadi masyarakat tenang, nggak usah khawatir. Baik, Isma ke Pak Camat nih. Pak Camat, ini kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian dalam tanda kutip menggerutu ya, kok saya nggak dapat terus gitu. Nah ini bisa Kak kemudian nanti atau pengertian apa yang Bapak sampaikan bahwa nanti untuk pencairan selanjutnya mereka akan mendapatkan haknya begitu? Ya, bagi KPM yang belum mendapatkan bansos, itu kita dimasukkan datanya ke TKSK kecamatan. Jadi semua baik itu bansos BPNT maupun kantor pos, kita koordinasi dengan TKSK atau puskesmas desa, nanti akan dilaporkan ke TKSK kecamatan, baru diteruskan ke kabupaten gitu. Baik. Jadi insya Allah nanti mereka yang belum dapat bakal dapat. Insya Allah, gitu ya Pak Camat ya. Baik, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung. Ada Pak Cakra di Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Cakra. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Isma dan selamat pagi untuk narasumber yang sudah hadir di RRI dari Pak Kadis Dinas Sosial. Kemudian Pak Anwar ya dari Kecamatan Pak Camat Mundu ini. Kemudian ada juga yang dari kantor pos Pak Arief ya. Baik Mbak Isma, ini barangkali banyaknya menyorot ke posisi Kepala Dinas Sosial dan Pak Anwar nih dengan Pak Camat, karena saya pikir kalau kantor pos hanya bersifat menyalurkan saja. Ini barangkali Pak Kadis, kami mohon pencerahan dari Pak Kadis nih, karena masih banyak sekali tumpang tindih dalam arti pendataan yang bukan tidak akurat, tapi belum akurat Pak. Seperti halnya masih saja gitu orang-orang yang mampu masih bisa mendapatkan BLT. Dan kategori sebenarnya seperti apa sih Pak? Jadi yang tidak mampu penerima, ini, yang penerima ini, karena rata-rata izin, mohon maaf nih Pak Kadis, ini perlu ada satu tindakan yang tegas juga dari Dinas Sosial dan Camat. Ketika penyaluran BLT ini, gitu kan, ternyata masyarakatnya punya motor 2, punya motor 1, sementara yang tidak punya motor apa-apa tidak dapat. Nah ini mohon izin pendataan, yaitu bukan pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Ini mohon izin Pak Kadis kiranya bisa lebih ditingkatkan lagi agar gitu kan tepat sasaran, benar-benar tepat sasaran. Nah kemudian pengecekan ulang gitu, data verifikasi yang mungkin ini datanya adalah diterima dari kantor kecamatan. Saya pikirkan begitu Pak. Ya. Saya dari kantor kecamatan ke Dinas Sosial. Nah ini mohon izin juga pengecekan ulang yang harus benar-benar screening testnya harus betul-betul gitu.
Dengan dalam arti sebelum ini dicairkan, mohon kiranya ada tim gabungan bisa mengecek langsung ke lapangan benar enggak sih orang ini gitu kan. Jadi jangan hanya terima data sementara gitu kan. Sementara istilahnya ya tadi tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan penunjukannya. Nah, dari ketiga poin tadi barangkali kami juga berharap juga kepada masyarakat bisa berperan aktif gitu untuk memantau penyaluran dana BLT ini. Nah, ini sanksinya apa nih Pak Kadis, Pak Camat, kalau misalkan gitu kan tadi ya kalau misalkan ditemukan ada sedikit kelengahan gitu, agar ya tadi mungkin yang di kantor pos belum diambil juga mereka ragu-ragu karena mereka juga karena mereka juga tidak malu atau bagaimana untuk datang ke sana atau nggak ngerti gitu ya. Kalau nggak ngerti nggak mungkin judulnya duit, iya kan? Pasti mau judulnya ya, duit, iya pasti mau gitu. Hanya saja Cak. khawatir kena komplain gitu, Mbak. Iya. Nah, kemudian satu lagi, Pak. Ini kan ada juga masyarakat yang tidak mampu. Ini jujur saja kita dapat di sekitar lingkungan saya di Kabupaten Cirebon. Ini dia awalnya sudah dapat nih. Awalnya sudah dapat, memang tidak mampu, dia tidak punya apa, hidup di gubuk derita lah kesannya kan gitu. Tapi kesinikannya tidak dapat. Ini ceritanya gimana nih? Gitu. Ini fakta ini. Baik. Gitu. Mohon izin Pak Kadis penjelasannya Pak Kadis. Ya. Nah, terima kasih. Sama-sama Pak Cakra. Baik, terima kasih Pak Cakra. Pak Kadis silahkan langsung ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Cakra tadi. Ya, terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi bahwa pendataan ini sangat perlu sehingga tidak tepat sasaran ini bisa dihilangkan, setidak-tidaknya dikurangi gitu. Bahwa kita untuk tahun 2022 ini sudah periode kedua, Bu. Periode pertama sudah dilakukan, kemudian periode kedua ini lebih komprehensif gitu. Nah, di mana pendataan ini dimulai kami memberikan data ke desa supaya diumumkan di desa siapa saja penerima bansos pada bulan Juni dan Juli. Nah, kami kasihkan ke rekan-rekan di desa, aparat desa supaya diumumkan. Ada dua buah, satu untuk diumumkan, satu untuk diarsip di desa. Bukan BLT BBM saja, tapi ini BLT keseluruhan, bahkan BPJS JKN yang bersumber dari dana APBN maupun bersumber dari dana APBD. Kita dikumpulkan, disatukan bansos-bansos ini, kemudian diberikan datanya kepada pemerintah desa agar satu diumumkan, satu jadi arsip. Biar masyarakat tahu siapa saja yang mendapat. Kalau seandainya ada protes, ya kalau benar belum dimasukkan. Kalau seandainya mereka ini tidak layak, tidak layakkan gitu. Ya, jadi periode kedua ini datanya kita umumkan, kemudian dikasih stiker rumahnya, kemudian di geotagging rumahnya, dipoto. Nah, kemudian insya Allah barangkali ini ada perbaikan menuju ke tepat sasaran. Seandainya masih ada, kita masih terus memperpal agar ya data-data ini tepat sasaran. Kami telah memberikan bintek kepada rekan-rekan puskesmas dan fakta integritas kepada kepala desa bahwa mereka ditingkatkan kemampuannya yang puskesmas ini. Kemudian pernah beberapa bulan lalu Bapak Kepala Desa ini, Ibuku dan Bapakku ini membuat fakta integritas di hadapan Pak Bupati, di hadapan 2 Kapolres, di hadapan Pak Kajari dan di hadapan KPK. Kami undang agar mereka tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan sekelompok orang tertentu. Ya memang masih ada data-data yang kami dengar masih orang mampu
ya masih ada yang dapat. Kemudian orang yang tidak mampu malah nggak dapat lagi. Malah nggak dapat. Ya kita terus perbaiki, Pak. Terutama orang yang tidak mampu, ya kita lakukan. Kenapa? Ada yang tadinya ada seperti tadi dikatakan bahwa tadinya dapat, sekarang nggak dapat. Kita kasus per kasus kita cek datanya ada. Oh ini dasarnya umumnya karena puskesmas nyoret gitu kan. Nah, kita usulkan lagi perbaikan, kita tegur. Ya lihat rumahnya, lihat ininya. Oh ini memang harus dapat nih sesuai kriteria. Kita usulkan kembali, meminta kepada desa supaya diusulkan kembali. Kemudian kalau ternyata ada yang protes bahwa ini kok orang kaya mampu, orang mampu dapat gitu ya. Ya kami bisa mencoret untuk usulannya gitu. Setelah masukan-masukan dari tingkat bawah, tingkat masyarakat bahwa terhadap pengumuman yang kami sampaikan, kami dimintakan kepada kepala desa atau Pak Kuwu dan rekan-rekan yang ada di desa untuk mengumumkan siapa-siapa yang dapat bansos gitu. Baik. Jadi untuk data ini memang sifatnya dinamis begitu Pak Kadis ya? Dinamis. Oke, gampang untuk bisa dirubah begitu ya. Baik, Bapak-Bapak ini mohon maaf kita jeda dulu sejenak. Ada reporter kami Yulianti yang akan menyampaikan informasi kaitan ratusan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Cirebon sudah mendapat bantuan langsung tunai subsidi BBM dari pemerintah. Selengkapnya Yuli silakan. Ya, Lisma Julia Sari sebanyak 233.238 keluarga penerima manfaat KPM di Kabupaten Cirebon menjadi sasaran program bantuan langsung tunai BLT subsidi bahan bakar minyak BBM sebesar Rp500.000. Penyaluran bantuan ini dilakukan oleh PT Pos Indonesia yang dijadwalkan sejak tanggal 12 sampai dengan 17 September 2022. Dalam pelaksanaan pencairan BLT BBM ini ada yang dilakukan di desa atau kelurahan dan juga di kantor pos sendiri. Pendistribusian BLT subsidi BBM ini di Kabupaten Cirebon juga mendapatkan perhatian khusus dari anggota DPR RI Komisi 8, Seli Andriani Gantina yang beberapa hari lalu meninjau ke kantor PT Pos Sumber. DPR RI juga mendorong adanya percepatan penyaluran bantuan ini sekaligus berupaya merealisasikan BLT BBM bagi 2 desa yang terkendala pencairan, yaitu Desa Sambeng dan Sirnabaya. Sementara bagi KPM yang belum bisa mencairkan karena alasan tertentu, bantuan ini oleh PT Pos juga dilakukan jemput bola atau door to door kepada keluarga penerima manfaat di rumah mereka masing-masing. Dari Cirebon, Yulianti kembali ke Lisma Julia Sari di studio. Baik, terima kasih Yuli untuk informasi Anda. Baik, dan ini selanjutnya ada pendengar juga yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Bapak-bapak, ini ada dari Ibu Wahyu lagi mau tanya ke Pak Camat, apakah nanti akan dilakukan check and recheck setelah dilakukan pendataan warga yang masuk daftar penerima bantuan, tidak hanya untuk bantuan BBM ini. Mangga Pak Camat silakan. Ya, terkait check and recheck sudah kami sampaikan di awal bahwa warga masyarakat atau KPM penerima bansos misalnya yang belum dapat itu akan kami tidak lanjuti oleh TKSK kecamatan lalu dilanjutkan ke tingkat kabupaten begitu. Jadi selalu ada check and recheck-nya ya Pak. Kita catat semua warga atau KPM yang belum menerima bantuan begitu. Kita laporkan. Baik. Nah, ini tadi ada pertanyaan yang belum dijawab tertinggal nih Pak Kadis. Ini kalau misalnya ada oknum yang dalam tanda kutip nakal ya melakukan pemotongan, ini sanksinya seperti apa katanya Pak Kadis? Ya, sebetulnya itu kan merupakan ya tindak pidana ya. Tindak pidana bahwa yang bersangkutan melakukan bisa melakukan rampasan, mungkin ya dalam kategori termasuk unsur-unsur pidana di sana. Ya kalau tindakan administrasi dari Dinsos ya kepada masyarakat kan agak susah. Tindakan administrasi apa? Tapi yang jelas mereka merupakan perbuatan pidana yang harus dilindungi KPN-nya oleh APH gitu. Jadi kalau umpamanya tindakan-tindakan administratif ya kami juga bisa melakukan, tapi kalau tindakannya adalah tindakan pidana ya kami agak kesulitan juga gitu ya Pak Kadis ya. Wewenangnya adalah wewenang APH. Kemudian seperti ketahui bahwa
untuk penetapan siapa yang menerima bansos, ini adalah kementerian, Bu. Menteri Sosial. Kami mengusulkan nama-namanya dari tingkat desa, kemudian siapa-siapa yang harus diberikan bansos ini adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Kemensos. Nah, Kemensos ini melakukan MOU atau kerjasama dengan kantor pos dalam hal penyalurannya gitu. Kami hanya untuk pelaksanaannya memantau saja, memantau, berkoordinasi dengan kantor pos. Sedangkan untuk penyalurannya secara utuh diberikan kepada yang ditunjuk oleh Kemensos, biasanya kantor pos atau Bank Himbara yang kebetulan saat ini adalah kantor pos gitu. Oke, baik. Ya, ini selanjutnya juga kita sapa pendengar lagi, Bapak-bapak yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Ada Pak Iman di Sunyaragi. Saya mau tanya mengenai bansos yang lain. Saya sudah pernah mendapatkan kartu merah dari bulan September tahun 2021. Tapi saya hanya mendapatkan 2 kali sembako dari awalnya penerima kartu merah pada saat pembagian BLT yang 600.000. Hingga sekarang belum dapat bantuan apapun lagi, baik itu BLT maupun sembako. Saya minta penjelasannya kenapa ya, karena saya tunanetra dan butuh bantuan itu. Terima kasih sebelumnya. Pak Kadis lagi nih mungkin bisa menjelaskan. Ya, walaupun mungkin wilayahnya ada di kota ya, tapi mungkin sama lah. Untuk disabilitas ini merupakan prioritas sebenarnya, Bu. Prioritas. Kenapa dia tidak dapat lagi? Apakah Bapak ini atau KPM ini sudah graduasi, jadi yang tadinya yang tidak mampu menjadi mampu. Nah, itu bisa dicek di SekNJ DTKS, bisa lihat ke kantor desa, ke puskesmas ataupun ke dinsos. Kenapa? Alasannya ada di sana ada. Oh, berarti di kelurahan ya, nanti Pak Iman bisa tanya ke kelurahan ya. Bisa kenapa alasan-alasan kenapa. Sedangkan disabilitas itu justru prioritas, Bu. Baik. Prioritas yang kami dahulukan gitu. Bahkan Pak Camat Mundu juga sudah melakukan ya hampir semua di Kecamatan Kabupaten Cirebon memprioritaskan rekan-rekan disabilitas, karena rekan-rekan disabilitas biasanya ini kurang perhatian terhadap Anbinduk gitu ya. Karena berbelit-belit barangkali. Kalau di Cirebon sekarang sudah gratis, sudah dibantu, malah gampang, Bu. Kita dorong ke mereka sehingga mereka ini dapat perlindungan dari negara itu. Oke, baik. Jadi ini bisa ditanyakan langsung gitu ya. Iya. Dan pasti insya Allah akan dilayani begitu ya Pak ya. Insya Kenapa Allah. Kemudian yang tadinya dapat malah nggak dapat, padahal harusnya masih dapat. Ada rekam jejaknya, Mbak. Digital ini ada rekam jejaknya. Oke, baik. Ya, ini selanjutnya juga dari 0816400121. Assalamualaikum Pak Camat. Wah, ini langsung ditembak Pak Camat nih ya. Saya mau tanya Pak Camat, kalau saya mau mengajukan diri karena saya punya anak kecil-kecil, suami kerjanya nggak pasti, rumah mau roboh. Saya mau minta bantuan, ini seperti apa? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tanpa menyebutkan nama ya, Pak Camat. Iya, siap. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadinsos. Kebetulan untuk di Kabupaten Cirebon sedang verbal. Gitu. Ibu bisa nanti datang ke balai desa, hubungi puskesmas. Nanti kita di puskesmas kan di desa itu, sehingga nanti nama yang bersangkutan akan masuk di dalam TDKS untuk diajukan ke tingkat kabupaten untuk mendapatkan bantuan. Beliaunya ini nanti bawa apa nih Pak ketika datang ke desa? KTP sama kakak aja. Cukup itu saja. Iya. Bawa KTP kakak. Iya. Gitu. Termasuk juga tadi disampaikan rumahnya nggak layak huni, mau roboh. Ini bisa sekaligus nanti kita angkat informasi ini untuk diajukan ke Basnas untuk mendapatkan perolehan bantuan rutilasi. Oh iya, amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Baik, berarti bisa mengajukan diri begitu ya. Siap. Oke, baik. Nah, ini juga selanjutnya ke Pak Camat lagi nih dari Oma Inara. Selamat pagi Pak Camat, semoga sehat selalu. Mau tanya Pak Camat, ada warga yang pernah dapat masih bisa mendapatkan BLT BBM nggak? Karena keadaannya sekarang sudah cukup baik. Atau kalau yang tadinya sebaliknya, ini apakah nanti akan mendapatkan? Kemudian kapan ada survei pendataannya? Kok kami sebagai masyarakat nggak pernah tahu? Ada surveinya kan sebelumnya nih Pak Camat, silakan. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa sekarang untuk Cirebon sekarang lagi verbal gitu. Puskesmas mendata ulang untuk KPM yang belum masuk atau tadi yang orang kaya
Misal ada yang tadinya tidak berhak gitu, kita sekarang verbal gitu. Beberapa desa sekarang secara bertahap melaksanakan Wustesus terkait warga masyarakat yang memperoleh bantuan sosial. Oke, baik. Jadi ini disabarin ya untuk Oma. Insya Allah nih mudah-mudahan semuanya tepat sasaran begitu ya Pak Camat ya, Pak Kadis ya, Insya Allah. Baik, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi. Isma minta closing statement nih dari Pak Arief dulu, kemudian Pak Camat dan ditutup oleh Pak Kadis. Ini kaitan tentang optimalisasi dari BLT BBM ini. Silakan Pak Arief. Terima kasih Mbak Isma. Jadi masyarakat KPM yang belum menerima silakan datang ke kantor pos terdekat, saya ulang lagi supaya tersalur 100%. Nah, bagi yang mohon maaf tadi Pak Cakra bilang merasa mampu atau tidak mau menerima, silakan disampaikan ke kelurahan atau KUU. Undangannya dikembalikan ke kami gitu. Ya, kita akan kembalikan ke Kemensos dananya untuk bisa disalurkan ke yang lain. Oke, baik. Sehingga ada penambahan dari yang tidak mampu. Ada subsidi silang ya, gitu jadi memang pada saat terakhir pembayaran tidak bisa 100%, kita harus menyampaikan laporan atau kenapa ini tidak terbayar, apakah meninggal, pindah, kemudian tadi layak dan sebagainya. Ada banyak alasan yang memang orang tidak bisa ngambil. Jadi itu sebagai verifikasi juga sebenarnya. Itu aja Pak Isma. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief. Pak Camat silakan. Ya, sebenarnya barangkali optimalkan bansos dari pemerintah, baik itu dari BBM, kemudian BSPS maupun BLTDD untuk kehidupan warga masyarakat. Amin, mudah-mudahan. Dan selanjutnya Pak Kadis silakan. Terima kasih bahwa kami agar BLT BBM ini tepat sasaran dan BLT atau bansos yang lainnya tepat sasaran, agar marilah kita berperan aktif dalam melakukan verbal data ini. Yang kedua, bahwa BLT, BBM dan bansos lainnya dari pemerintah pergunakan dengan hemat dan berguna bagi kepentingan keluarga yang lebih baik. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan ya Pak ya ini bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan juga ini banyak masyarakat yang insya Allah pastinya terbantu dengan adanya hal ini. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Dr. Iis Krisnandar SHCN, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Terima kasih untuk Pak Haji Anwar Sadat SSMSI, Camat Menduk Kabupaten Cirebon, dan juga Pak Arief Yuda Wahyudi, Kepala Kantor Pos Cirebon. Terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan sehat semuanya, makin sukses Bapak I. Dan juga pendengar, terima kasih banyak Anda sudah bersama kami. Saatnya kami sudahi kebersamaan kita dalam sajian dialog pagi kali ini. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.